paling pasti pertanyaan paling banyaknya tuh kayak lu penasaran banget ya sama hidupnya gitu. Jadi gue kasih tahu nih. Di 2021 tuh ya. Ini kita COVID ya. Thanks nih buat berdua ya. Karena mungkin banyak banget yang mau nanya. Jadi kalian nonton aja deh di berdua. Dok, bener ya? Oh, ini jangan-jangan aku nih dapat bocoran. Apa? Dengerin kata-katanya ya. Kelamaan menunggu hanya akan mendatangkan rasa kecewa. Cobalah buat waktumu jadi lebih berharga dengan traveling keliling dunia. Bener sih? Aduh, di book openingnya kayak gitu aja. Itu beneran gak sih? Jadi ini udah belum? Udah. Bener ya? Iya, karena nggak tahu ini pertanyaan inti apa enggak gitu kan. Bener gak sih? Iya. Bener ya? Dibilang bener ya bener gitu ya. Jadi kalau kelamaan menunggu, nunggu apanya dulu nih gitu kan. Ya jadi sebenarnya travelingnya itu sebagai healing ya gitu. Jadi karena ya banyak banget nih masalah hidupnya mungkin ya. Aduh, agak berat ya langsung ya. Ya makanya kalau openingnya gini nih pertanyaannya gitu. Jadi agak berat, ya udahlah. Kemudian ada dibukakan yang mungkin rezekinya ada, waktunya ada gitu. Jadi ya kita jalan-jalan. Terima kasih Dokter Anissa Tri Agustin atau yang biasa dikenal itu adalah Dokter Ica. Iya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih loh udah diundang berdua, satu hormatan. Aduh, kami yang terima kasih sudah diundang. Dokter, kalau tadi terkait dengan kata-kata ternyata di approve atau di ACC sama dokter karena mungkin punya rezeki, kemudian juga salah satu reward untuk diri juga kali ya. Iya benar. Sebenarnya lebih ke self reward ya. Self reward ya. Tapi jauh ya dok. Dokter asli Jambi nggak sih sebenarnya? Aslinya Jambi. Dua-dua tuh orang tua aku aslinya Jambi. Oh Jambi. Bokapnya Jambi, nyokap Jambi. Kota kah atau kabupaten? Kabupaten. Jadi dari Batanghari. Jadi Batanghari itu ada daerah namanya Mersam, itu dua-duanya dari sana. Oh iya. Jadi nikahnya tuh nikah perjodohan juga ya, Wak. Dan hasilnya adalah saya. Oh, berarti emang asli Jambi banget dong. Iya. Jambi. Batanghari kan memang salah satu kabupaten tertua juga kan. Kemudian juga banyak banget situs peninggalan sejarah di sana. Terusnya Mersam ya. Iya. Orang aslinya sana banget. Harusnya balik ke Batanghari sih. Mau nyalon? Enggak. Oh, lain keluar konteks, keluar konteks. Kira mau nyalon ya kan? Ya, never dong. 2029 ya? Iya, mungkin. Amin dulu deh. Ya Allah. Dokter asli Jambi, ternyata Mersam, Kabupaten Batanghari. Kemudian sempat kuliah di Sriwijaya. Sriwijaya, betul. Ini konteksnya atau karena memang punya referensi ngambilnya adalah kedokteran atau memang dipaksa orang tua atau memang ya udahlah. Kalau dipasang enggak sih. Dulu tuh karena backgroundnya orang tua kan PNS ya. Jadi kalau dulu tuh IPDN tuh masih APDN. Iya betul. Jadi pengennya banget tuh ikutin jalurnya PNS bokap gitu. Nih harus ada lah yang masuk IPDN. Tapi di SMA tuh kayak mikir nggak bisa nih kayak harus menentukan diri nih, menentukan sikap nih lu harusnya kemana gitu. Nah akhirnya masuk ke kedokteran, kita coba ya akhirnya lulus lah gitu. Kalau dulu tuh apa ya namanya SMPTN ya? Dulu masih SMPTN. SMA mana sih dok? SMA-nya SMA 2 aku tahu nggak sih? SMA 2 di mana? Iya di Jambi. Tahu kan di mana? Tahu. Tahu kan? Di daerah sana ya? Iya. Makanya kalau ini tahu nggak SMA-nya mana? Tahu. Karena ada anak kantor yang SMA 2. Iya. Sama SMA 2. Alumni SMA 2. Iya. Berarti langsung karena mungkin awalnya pengen kayak orang tua, kemudian punya pemikiran sendiri. Kalau kayak orang tua tuh lebih diarahkan dulu. Berarti memang tidak harus ini gitu, nggak ditaktor dong berarti? Nggak ditaktor ya? Tidak. Tapi mikirnya nggak deh kalau misalnya masuk itu nggak deh gitu. Jadi lebih baik kita mundur aja, menentukan sikap masuknya ke kedokteran. Ya alhamdulillah lulus. Tepat waktu ngelihat dari
Alhamdulillahnya pokoknya tepat waktu. karena biasanya kedokteran kan juga kita sama-sama tahu lah ya, teman-teman yang kuliah di kedokteran tuh banyak banget fase-fasenya, kemudian juga ya pokoknya problemnya banyak. Ya ini 2009, kelarnya 2015, alhamdulillah tepat waktu. Tepat waktu. Terus balik lagi ke Jambi atau langsung kerja di sana dok? Setelah koas balik selesai? ke Jambi. Balik ke Jambi. Jadi nggak boleh kemana-mana, harus balik ke Jambi. Balik ke Jambi, waktu itu bokap kerjanya di Batanghari. Dia harus, ya udah mas, kerjanya di RSUD Batanghari aja. Enggak bisa, jangan gitu ya. Nih gue nggak bisa kemana-mana nih kalau di Batanghari. Akhirnya pertamanya di rumah sakit RSUD di kota di Abdul Manap. Abdul Manap. Itu saya intensifnya di situ. Jadi kita tuh setelah lulus ada program tuh kayak namanya intensif, 1 tahun tuh magangnya. Ya, jadi kita di Abdul Manap, terus saya lanjut sebenarnya di sana, terus coba lagi kerja di tempat lain. Ya ini nih di tempat saya sekarang nih. Jadi dulu tuh di Baitur Rahim bukan dari dokter IGD. Jadi aku tuh kayak apa ya bahasanya, pemberkasan. Oh iya, administrasi gitu. Dibilang administrasi juga enggak. Jadi kalau di rumah sakit tuh ada unit namanya Kesmik. Ya, jadi kita tuh di situ ya pemberkasan emang. Jadi kayak lu ngurusin BPJS-nya, asuransi lainnya gitu-gitu. Jadi kalau dulu mikirnya udah kerja aja deh gitu. Yang penting daripada nggak ada kerjaan kan. Tapi di sisi lain ya kita bisa kerja di tempat yang lain juga, misalnya di klinik, di nyambil lah ya. Jadi kalau dulu kan semangatnya lagi membara ya, lu mau kerja sampai nggak pulang-pulang juga nggak apa-apa sih. Kalau sekarang ampun udah katakan sih. Berarti memang dari awal ya dok. Ini secara garis besar ya ngelihat dokter Ica yang sampai dengan sekarang luar biasa menjadi. Kayaknya banyak banget sih sebenarnya orang-orang yang ngelihat Instagram, kemudian juga termasuk followersnya sangat banyak loh ini. Jadi selebgram. Followersnya kepo kayaknya. Aduh. bukan untuk ini ya, waduh. Kayaknya lebih banyak yang terinspirasi. Kayaknya lebih banyak yang terinspirasi. Ternyata nggak ujuk-ujuk bisa langsung di posisi sekarang dong ya? Enggak, jadi di Baitur Rahim itu emang dari awal setelah selesai itu emang saya join di Baitur Rahim. Terus sampai sekarang ini pas banget nih tahun ke-10 nih. Tahun ke-10. Betah ya dok? Betah atau memang penawarnya lebih bagus daripada yang... Ownernya nonton nih, betah. Sangat betah. Tapi bisa bergaining dong harusnya. 10 tahun kemudian juga. Nggak pernah mau nyoba yang tempat lain dok? Pernah. Iya. Jadi sempat resign tuh di tahun keberapa ya, mau pengen resign. Jadi direkturnya udah bawa nih surat resignnya. Terus dia bilang, enggak nih kamu bawa pulang lagi aja deh begitu. Padahal tuh di rumah sakit yang lainnya udah keterima nih. Gitu. Udah, ini tinggal masuk mau pamit doang nih, mau pamit dulu gitu. Nggak usah, nggak boleh, bawa pulang aja surat resignnya gitu. Ya akhirnya tetap bertahan. Di tahun berapa dok? Tahun berapa ya? 2018-an. 2018. Iya baru-baru juga ya ternyata. Iya, baru-baru. Rumah sakitnya mana? Yang sudah jangan boleh ya? Nggak bisa disebutin. Dari awal. Dok, perjalanannya kan juga kita tahu lah proses masing-masing orang tuh berbeda. Kemudian sampai dengan di titik ini mungkin orang yang baru follow atau baru ngikutin juga ngerasa, dokter Ica nih anu banget. Enak banget ya. Ya termasuk saya yang lihatnya ya. Karena kadang kebetulan saya follow juga dokter Ica di Instagram, melihatnya dokter Ica ini salah satu yang memberikan saya jalan-jalan secara virtual. Ya. Karena kan kalau kita biasanya karena mungkin sekarang masih berkutatnya dengan kerjaan yang ada di Indonesia gitu. Kalau ini dokter Ica kan udah kemana-mana nih. Salah satunya tadi kan belum lah kemana-mana. Cek aja Instagramnya kalau menurut saya. Emang yang belum masih ada to the list yang memang negara yang memang banyak dong, banyak masih banyak. Yang dari semua negara yang udah pernah didatengin, negara mana yang menurut dokter ngerasa mau balik lagi ke sana dong gitu? Atau udah berkali-kali ke sana deh?
kalau mau balik lagi tuh Jepang. Mau balik lagi sih. Ya banyak kayak gitu ya. Jadi kayak ada cuma kayak udah deh makasih ini udah sekali aja nih kayak udah tahu nih kita budayanya kayak gini nih gitu. Kalau Jepang tuh emang kayak ada magnetnya kali ya. Jadi kayak pengen balik lagi karena memang mungkin budaya. Jadi kan kalau lagi traveling tuh kita naik public transport. Iya betul kan. betul. Jadi tuh kayak mereka tuh emang yang buru-buru banget. Jadi kayak mungkin mereka ngerasa ada tanggung jawab kayak lu ke kantor. Jadi emang kayak lu mau ngajak, kalau kita kan di jalan ngobrol-ngobrol. Mereka enggak sih, emang jalan gitu. Jadi kayak pernah tuh kayak waktu lagi di sana tuh kayak ikutan buru-buru juga sampai teman gue bilang, lu mau ngapain gitu? Ih gue jadi kedistrak kan mereka juga buru-buru gimana dong kayak gitu. Jadi sebenarnya traveling itu lebih selain healing, mungkin kita belajar budaya-budaya orang ya. Mungkin yang kayak di kita itu sangat biasa-biasa aja, tapi mereka itu sudah menjalankan hal yang benar. Mungkin mereka takut banget ya. Kalau kita kan ya maaf ya Pak, saya telat karena ban mobil kempes lah, apalah gitu. Itu sering banget ya kayak gitu ya. Kalau mereka kan kayaknya memang disiplinnya bagus ya gitu, dan istilahnya ramah banget juga. Kalau misalnya event ditanya tuh mau ngobrol atau gitu. Ya salah satunya Jepang sih. Salah satunya itu kenapa akhirnya pengen balik ke sana. Kemudian kayaknya kalau ngelihat dari cerita dokter barusan ya, setelah balik dari Jepang pasti akan menerapkan itu di kantor ya. Atau balik lagi ke setelan pabrik. Setelah ini mungkin di interview deh anak-anak karena saya tuh paling nggak suka sih sebenarnya alasan telat ya. Alasan telat kenapa gitu. Cuman kalau misalnya lagi, kebetulan saya juga ngajar nih gitu. Jadi kalau misalnya telat, maksudnya saya juga agak telat, dan kalau lu lebih telat, tapi itu lu telat banget gitu loh. Jadi ya waktu tuh kita harus menghargai waktu ya. Jadi ya ini jadi ini nih ya, kita nggak bisa mutar balik waktu gitu. Ya even kayak sekarang mungkin enak ya dijalanin, yang kemarin nggak enak ya lu harus jalanin juga gitu. Ya udah jadi agak melo kan. Udah dari tadi ceritanya traveling loh. Kenapa sih tadi nyambung aja sih sebenarnya. Kalau dokter tadi bilang ya waktu memang nggak bisa diputar, dan salah satu aset berharga di hidup kita adalah waktu kan sebenarnya kan. Apa dok kejadian yang mungkin bisa di-share ke kita nih yang akhirnya menjadi titik balik dokter sampai dengan posisi sekarang yang notabene setelah momen apa sih yang akhirnya kayaknya emang harus change mindset atau apapun itu apa? Ini thanks nih buat berdua ya, karena mungkin banyak banget yang mau nanya, jadi kalian nonton aja deh di berdua. Terima kasih. Perdana ya. Kita spill. Jadi paling males tuh kayak kita lagi sharing question, nih lu mau nanya apa deh gitu, misalnya di Instagram ya. Paling pertanyaan paling banyaknya tuh kayak lu penasaran banget ya sama hidupnya gitu. Jadi gue kasih tahu nih. Di 2021 tuh ya. Ini kita COVID ya. Betul. COVID tuh di awal Maret. Jadi di 2021 itu bokap aku meninggal, kemudian ya kuasa Tuhan juga akhirnya aku divorce karena satu dan lain hal gitu ya. Terus di tahun itu tuh ya mau bangkit nih kayak gimana ya gitu, ya posisi belum kayak sekarang nih, lu harus kerja gimana karena lu udah nggak punya tempat ngadu lagi nih gitu ya. Mau sama orang tua lu nggak ada, mau sama laki lu udah nggak ada gitu. Dan I have baby one, dan itu masih kecil, jadi ya lu harus survive. Ya semenjak itu tuh kayak mutar otak banget gitu. Nih mau kemana nih gitu. Ya udahlah, terlintas lah di otak ini lanjut spesialis deh. Gitu. Ngomong nih sama nyokap, ya udah oke. Pokoknya ada, ya kita tahu bahwa butuh dana yang sangat besar. Iya, betul. Egonya masih ada dan semangatnya masih banyak banget energinya pada saat itu. Akhirnya coba spesialis.
ya balik lagi kita mau belajar kayak gimana pun kalau jalannya nggak di situ ya jangan paksa sih gitu. Jadi akhirnya nggak lulus. Jadi kerjaan kan tetap ya di Baitur Rahim karena kita dikasih waktu tuh kalau misalnya buat tes sekolah dan segala macam tuh dikasih waktu. Kemudian setelah itu ada aja nih jalannya. Jadi punya aturan baru lah jadi rumah sakit Baitur Rahim ini dia tuh membership gitu dengan Pertamina IHC. Ya, jadi under Pertamina. Punya aturan baru bahwa kalau membership lu harus internal nih manajemennya. Oke. Dan direktur yang kemarin dari mereka, oh siapa nih yang mau di coaching? Masuklah nama Anissa ini gitu di coaching. Udah di coaching masih setengah hati. Oh iya. Pasti kayak, aduh, ya namanya juga kayak di umur-umur itu nggak mau, gue pengennya spesialis sih, ini ego banget ya, harus banget ya spesialis gitu. Pokoknya gimana caranya masih kayak mau coba lagi, sampai akhirnya dia ngomong, lu coba aja gitu. Kalau emang ini tuh jalannya dan ini emang rezeki lu, even lu nggak belajar sekalipun, kalau emang udah rezekinya udah itu punya lu gitu. Oh udah gue terapin sih, nggak belajar. Oh iya. Fit and proper. Oke. Nggak belajar terus kan banyak banget ya yang dipersiapin psikotes, apalah segala macam. Rangkaiannya panjang banget. Rangkaian panjang banget ya, dan benar-benar gak niat sampai mau presentasi juga kayak ya apa adanya aja deh gitu. Sampai pas presentasi tuh sih gue juga di komen tuh, dok bisa pelan-pelan gak gitu, karena ngomongnya terlalu menggebu-gebu gitu, kayak ada emosi gitu kan. Dan akhirnya ternyata lulus nih rezekinya. Iya, inget dan ngomong nih direktur gue, inget kan kata gue, kalau misalnya rezeki lu gak usah belajar juga, ini rezeki lu, kata dia kayak gitu. Yang nilai kan juga bukan cuma gue aja, dibilang gitu. Oke. Terus akhirnya mau diambil gak ya nih gitu. Sempat kepikiran gitu juga? Iya, sempat kepikiran juga, mau diambil gak ya. Oke. Karena tuh mikirnya kayak, lu bakal stuck gak ya nanti gitu. Terus ini mau dibawa kemana sih gitu. Lu bakal bosan gak sih? Karena jujur bosanan nih. Bisa nih bosanan nih gitu. Dan sampai pernah bilang ya kan belum ada bekalnya nih buat kesana. Lu kan pernah jadi wadirnya kok gitu. Secara garis besar kan gue udah kasih udah gue coaching juga selama 1 tahun, dia bilang gitu. Ya udahlah, kayak ya Bismillah kita coba aja. Waktu itu kalau nggak salah kemana ya, lagi trip juga deh intinya. Jadi kayak coba dulu deh menenangkan diri, terus nanti dijawab. Akhirnya pulang, udah oke ambil. Udah diambil, nggak mau langsung definitifkan juga. Jadi itu kita panjang ya prosesnya? Panjang banget. Jadi singkatnya di PLT-in lah 1 tahun, dan akhirnya diminta itu, dan harus berkomitmen, lu harus lanjut sekolah sih gitu. Lanjut sekolah lah sekarang tentang perumah sakitan. Ya jadinya intinya begitu sih, kalau balik-balik kalau nggak rezekinya kita ya kita nggak usah paksa sih. Masih banyak jalan lain gitu kan. Ya itu sih. Momennya di 2021 ya? Iya, 2021. Covid sedang begitu ya, untungnya masih tetap hidup ya, hidup terus berjalan. Tetap hidup, dan sampai dengan sekarang ya? Sampai sekarang, jadi kalau lihat sekarang HI, ya dilihat HI-nya aja deh gitu. Gak usah ngeliat yang belakang. Ya gak usah ngeliat yang belakang. Tadi ngobrolin, ya kan punya kalau yang follow tau lah ya, pasti si bocilnya ini gemesin banget sih sebenarnya. Oh iya. Khususnya sama Opa Diar ya. Iya. Sama Opa Diar. Jadi, Kirana. Jadi namanya Kirana. Kemudian juga apakah seorang ibu yang notabene sekarang juga waktunya sangat sibuk, kemudian juga susah nggak bagi waktunya untuk si Kirana juga? Apa sekarang dia posisinya udah banyak protesnya? Kalau sekarang udah bisa protes sih, jadi kayak
kan misalnya udah tahu ya jam kerja tuh cuma sampai jam 4 berapa doang gitu ya. betul. Kok sampai sekarang belum pulang sih, mami kemana aja sih gitu. Ya udah bisa kayak gitu. Jadi kayak sekarang ketakutannya bukan ditelepon sama orang tua lagi ya, tapi anak gue telepon nih gitu. Udah kayak gitu sih sekarang. Oh, sambil nanya nggak, manggilnya siapa? Mami. Mami di mana, Mami? Iya. Atau nanya, boleh nggak video call itu? Enggak, dia langsung video call. Oh, dia langsung video call. Ini lagi di mana? Kan bukannya harusnya udah pulang ya, kayak gitu-gitu. Jadi makanya ketakutan besar sih. Oh, di video call di mana nih gitu. Lebih penjagaannya lebih ketat ya. Iya. Kalau misalnya mau kemana bilangnya, aku ikut aja deh gitu. Kayak gitu-gitu. Terus kalau traveling diajak nggak sih? Atau kemarin sempat kita ajak, kadang kan memang udah sekolah ya, sekarang, jadi memang nunggu timingnya libur ya, sedangkan ini kan tripnya di mana yang ada tanggal merah nyolong dikit gitu ya, tanggal merah yang panjang berangkat tanggal gitu merah ya. yang panjang berangkat, pokoknya jangan lihat tanggal merah aja gitu ya, udah cabut sih. Berarti tahun 2025 udah dipetain dong. udah udah hafal pokoknya sampai Desember ada tanggal. Luar negeri lagi dong? Gitu deh. Dok, ya panjang banget sih sebenarnya kalau mau diceritain tentang Dokter Ica ini ya. Tapi di satu sisi tadi sekelumit ceritanya aja udah sangat menginspirasi banget. Kemudian sampai dengan sekarang berarti nerusin untuk sekolah. Iya, sekarang lagi nih ya. Ini udah mau sidang tesis sih, alhamdulillahnya di minggu depan. Finally. Ini tayang berarti lagi sedang tesis. Kayaknya gitu deh. Seneng nggak dok kerja di bidang yang memang digeluti kuliahnya di situ. Kemudian kan ada beberapa orang yang kerjanya bukan di bidang yang dia gelutin atau kuliahnya beda, kerjanya beda. Kalau sekarang sudah ngerasa se-enjoy-enjoynya atau masih tetap ada ke distract, aku maunya sini ya, mau coba ini. Setelah dijalani sih ternyata, lu memang cocoknya kayak gini gitu. Itu ngomong ke diri sendiri. Iya, lu ternyata mau dicocokin. Karena kalau sekarang kan masih praktek ya, saya biar ya takutnya lupa juga ya. Nanti dosis aja nggak tahu dari nggak ingat gitu. Jadi tetap praktek. Malah tuh jadi beban banget tuh kadang praktek. Gitu, makanya bilang sama diri sendiri, ternyata lu emang cocoknya kayak gini nih gitu. Jadi justru praktek tuh kan monoton ya. Betul. Ini terus jamnya ditentuin apa segala macam, kayak gitu-gitu. Dokter seorang yang introvert atau extrovert? Ini pasti kan. Gak bisa dong, karena semua orang yang datang ke sini ngomongnya dulu saya introvert gitu. Dulu aku tuh introvert tuh. Aku tuh emang extrovert. Oh iya emang extrovert. Dari emang kuliah, dari emang sekolah kemudian kuliah loh extrovert. Wajar sih kalau teman-temannya banyak dari semua kalangan pun ada ya. Iya, jadi kalau dibilang dulunya introvert enggak sih. Aku emang dari dulunya ya kayak gini gitu. Oke. Berarti teman-temannya banyak semua dari kalangan dok. Kenapa? Apakah memang pengen ya tadi ya karena ekstrovert itu tadi, atau karena memang pengen berbaur dari semua kalangan, kemudian kayaknya emang kenyamanan dengan teman-teman itu memang apa ya? Ya kita mau dekat sama siapa aja, intinya kita tidak tebang pilih gitu ya. Mau siapa aja, yang kayak jangan dekat sama seorang karena ada sesuatu gitu. Betul. Ya emang lu mau deket sama si A gitu, dia cuma seorang apa gitu ya, never know dia bakal jadi apa mungkin gitu ya. Dan contoh simpel aja deh, dulu tuh sering banget ya kayak misalnya lagi koas nih, gue deketin tukang parkir. Jadi dia bilang, ngapain lu ini, kata gitu. Lu lihat ya, gue dapet parkir cepet banget nih ya. Pas datang ya sini gitu. Nah itulah makanya lu temenin sama siapa aja, jangan pilih-pilih gitu. Ya contoh simpelnya kayak gitu betul. Gitu. Tapi maksudnya balik-balik kayak gitu. Kayak sekarang misalnya ada yang masih bocil-bocil, ya kita udah pusing gitu ya di kerjaan, ya ngobrol nih, terus kan kita jadi tahu, iya kalau ini tuh kayak gini-gini, oh iya, terus ternyata sekarang apa sih Gen Z ya rasanya ya, kalau itu mereka yang kayak gitu-gitu ya, kita bisa jadi belajar juga kan, kayak gitu. Ya jadi banyak hal sih. Jadi tahu tren. Ya, jadi banyak hal sih yang kita gak usah pilih-pilih deh, lu mau temenan sama siapa gitu. Ya intinya kita berteman sama siapa aja, tapi kalau circle kan ya terbatas ya betul. Gitu.
orang yang tahu. Kita bisa say hi sih sama siapa aja. Emang ekstrovert banget sih kalau itu. Iya, kita Tapi, say hi sama tapi siapa jujur aja. Li ya, maksudnya nama dokter Ica ini juga nggak yang ini. Kita cuman waktu Iya, itu satu kebetulan kali satu event kali apa kan, ya? iya si Petro China MOU Oh dengan iya, rumah sakit. bener. Iya. Setelah Terus itu nge-record di situ kan nge-record di Bayangkaranim ya. Udah gitu kayak ya emang sehumble itu sih dokter Ica. Amin, semoga humble terus. Ayo. Dokter, ini ada Iya. beberapa pertanyaan yang harus kita bukan pertanyaan ya, kayak berita. Jadi kita ada beberapa berita viral yang di Indonesia ataupun di Jambi, kita bisa tanggepin. Mungkin nanti kalau dokter nggak tahu bisa keep aja sih, nggak apa-apa. Pertama itu beritanya tentang nih. Banyak banget dulu di sebelum COVID itu banyak banget yang investasi biaya bodong seperti itulah. Nah sekarang nih baru muncul lagi nih dok, yang di mana penipuan modus Shopee Pay Later dan dana talangan kerugian miliaran rupiah, tapi oknumnya adalah istri dari anggota Polri. Tahu kan? Tahu. Menurut dokter gimana? Kalau menurut aku sih sekarang tuh memang banyak yang memanfaatkan personal brandingnya ya. Jadi dengan personal brandingnya tuh orang menjual trusting untuk orang-orang. Jadi kayak gue nih ini nih, jadi gini-gini. Terus Mas Dika percaya, oh iya dia kan seorang ini nih. Jadi apalagi backingannya. Iya, gitu. Jadi makanya personal brandingnya dia kuatkan untuk kepentingan lainnya gitu. Karena jujur aku sempat kena nih hal-hal kayak gini. Ya, jadi karena memang kita percaya karena memang personal brandingnya. Jadi intinya tuh saham-saham gitu. Sama sih hal-hal kayak gini. Jadi sekarang ya lu bisa say hi sama siapa aja ya balik-balik. Tapi kalau untuk kepercayaan sama orang tuh ya lu harus pilih banget. Betul. Gitu. Kalau tadi dokter bilang personal branding, kemudian sampai dengan sekarang, menurut ini baik atau enggak sih sebenarnya personal branding yang dibangun? Kalau personal brandingnya untuk tidak menipu sangat baik dong. Artinya dia memang ya personal branding kan macam-macam ya. Misalnya dia begini Dokter terus hits lah contohnya. Oh enggak gitu. Ya, makanya itu kan banyak kepentingan ya. Asal tidak disalahgunakan ya harusnya baik. Memang kita harus punya personal branding gitu. Tapi kalau misalnya disalahgunakan untuk menipu ya baiknya jangan ya. Tapi kan makin kesini makin banyak ya. Dengan gampangnya ya. Justru yang makin pintar juga ngebohongin ya gitu. Ya jadi ya lu bisa say hi sama siapa aja. Jadi tapi kalau kepercayaan lu jaga deh. Siap. Lanjutnya berita kedua, dok. Ini ada pendapat dokter terkait dengan ada dokter Italia yang kucingnya tuh sekarat. Oh ya. Kemudian dia datang ke rumah sakit, gunain peralatan rumah sakit. Kemudian kalau nggak salah dia kena teguran atau Iya betul. Menurut dokter gimana tuh? Ini sebagai seorang dokter. Iya. Tapi kita ini ya balik sekarang kan banyak banget orang emang yang punya anabul, Iya, punya betul. Peliharaan gitu lah ya. kesayangan. Jadi kita tidak bisa mengotakkan ini gimana ya? Karena memang mereka bisa loh menganggap itu memang ini anak gue gitu. Betul. Jadi ketika misalnya sakit dan segala macam, dia memang itu ngerasa itu anaknya, jadi mau dibawa kemanapun dia pikir ya ini harus selamatin anak gue gitu. Tapi yang menanggapinya mungkin ya, jadi kita balik lagi ke psikologisnya dia, terus kita bilang bahwa ini anak nih mau diapain kayak gitu, atau orang tuanya kita kasih pengertian gitu, karena dia memang ngerasa itu adalah anaknya gitu. Jadi kalau misalnya dikasih teguran, ya dikasih teguran, tapi setelah menenangkan gitu. Dan ya nanti kan kita bisa ini, misalnya alat yang udah dipakai kena ini yang segala macamnya, itu kan banyak hal ya. Ya itu emang iya sih, tapi kalau di luaran kan emang banyak banget ya Mas Dika. Iya, bener, orang tuh pasti kayak semua punya yes, bener-bener yang secinta itu. Dan itu mereka bisa bilang itu anak mereka sih gitu. Jadi mungkin
bisa dibilang juga kayak anaknya sakit dia lebih panik anak Si buahnya anak buahnya sakit sakit, itu. Agak ngeri ya. Iya. Di Baitur Rahim sempat kejadian itu nggak ada Nggak kan? ada Dok? sih, belum. Kalau di Jambi kan nggak banyak. Kalau banyak mungkin gue kira kayak gitu. Iya. Nggak ada juga sih kayak gitu-gitu. Bukannya karena nggak sayang binatang Iya, ya, iya. tapi masih sadar lah Kalau itu prioritasnya yang mana. Oh betul. Selanjutnya Dok, ada berita ketiga ini terkait dengan tadi sebelum di take kita membahas terkait bagaimana anggaran di setiap pemerintah dipotong. Iya, Ini iya, mungkin iya. akan ada sangkut pautnya. Tanggapan Dokter Ica terhadap makan gratis. Oh, makan gratis. Makan gratis tuh ya ibaratnya kayak hajatan lah ya setiap hari gitu kan. Sebenarnya bagus sih karena yang dicecer adalah SDM-nya kan artinya. Ini mau dikasih makanan gratis untuk yang dalam kurun tidak mampu Iya, gitu. Tapi mungkin ya memang harus didetail dulu yang kategori tidak mampunya ini yang kayak gimana. Seperti apa ya? Seperti apa. Terus makanan yang ya setuju sih ini program pemerintah yang tadinya memang mungkin kayak rasanya tidak masuk Mungkin ya. akal dan tidak mungkin deh kayaknya bakal kejadian. Oh ternyata berjalan Running kok ya. gitu ya. Dan Cuman di kita Jambi belum ya Dok? ya katanya nanti ya tanggal berapa 17 Februari kalau Sudah nggak disusun salah dulu. ya. Jadi kita lihat gimana. Yang jelas sih ya setuju-setuju aja. Tapi ya rasanya pasti kayak gitu sih, kayak kita hajatan lah ya setiap hari. Iya benar sih ya. Menyiapkan makanan besar gitu kan. Dengan harapannya sih makannya bergizi, kemudian ya proses pembelajarannya jadi lebih baik ya kan kayak gitu. Dokter Ica juga dilibatkan nggak sih? Atau Oh kalau kita enggak, karena rumah sakit swasta ya nggak Nggak, apa-apa lah, maksudnya- nggak usah dilibatkan aja. Nggak apa-apa, biar pemerintah aja. itu kayak agak ngeri ya mau saya tanggapin. Ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kita pasti dukung sih intinya Oke. yang hal-hal begitu. Siap. Dokter, sebelum lanjut ada sedikit yang mau dihidangkan di sini. Oke. Tapi sebelumnya ada pantun. Main api dengan Bu Nana. Cakep. Nih ada kopi dari Takana. Oke. Nggak harus kopi juga ya. Zah? Terima kasih Mas. Nggak hanya Iya. kopi sih. Buat bisa Mas? Aman Mas? Bisa Mbak? nggak? Masnya udah dilatih. Iya. Sama kayak Dokter Ica juga udah di training. Udah di coaching juga. Ini pesanan Dokter Ica nih. Oke. Banyak-banyak minum air putih. Iya. Oke. Aku yang deg-degan dia lihat masnya. Masih ganteng ya, Dok? Enggak, takut jatuh, takut jatuh. Harus sampai selesai ya, takut jatuh. Jangan dilihatin dong, nanti tambah grogi dong. Sah, terima kasih. Oke, terima Mas. kasih. Terima kasih. Dok, nanya lagi dong terkait Ya. dengan ini balik dengan sosmed sih. Apakah memang dokter meng-create sosmednya sedemikian rupa atau memang itu kan pokoknya asal ada yang menurut bagus posting atau memang udah punya canangan ke depan akan ikut juga dalam dalam jadi menjadi konten kreator. Enggak sih kalau konten kreator angkat tangan sih. Jadi memang pure yang diposting itu adalah ya yang di depan mata, yang lu rasa bagus, menghibur Oh, iya. orang, ya di-share gitu. Jadi kalau arahnya ke konten kreator, sampai tuh sering banget ya di DM Iya. Endorse. Bukan, iya makanya kayak gitu deh, intinya minta price list. Lah bingung gua nggak ada price listnya gitu. Sampai kayak kadang tuh ada yang kasih sampai berulang, yaudah deh aku bantu aja deh, aku tolongin aja deh gitu. Iya. Pasti kami kayak gitu-gitu. Kami bingung maksudnya karena memang di circle-nya yang ada sekarang Iya, yang betul. Mas Dika tahu, ya memang kan semuanya pada begitu ya Iyalah. gitu. Sampai apa namanya? Ya kayak ada rasa-rasa nggak tega juga mau kasih price listnya, ya udahlah gitu nggak usah deh. Jadi nggak ditanggapin, jadi mohon maaf banget nggak ditanggapin. Oh, kirain memang di Arahnya dok. enggak. Tapi kalau lagi liburan tuh emang bener-bener yang kayak rasanya bagus gitu. Iya, Ya udah diposting. Proper nggak dong? Maksudnya pakai kamera yang besar kah atau memang handphone Enggak, doang? emang bener-bener handphone doang.
sempat sih waktu itu bawa kameranya nggak pakai, jadi kayak banyak banget nih kamera. Karena kan kadang kalau ngelihat sesuatu, Ih bagus. iya langsung gitu kan. Ya kalau pakai kamera mau hidupin kamera lagi apa segala macam kayak gitu. Enggak. Aduh. Bener-bener handphone doang. Tapi setelah ini kita akan diskusi terkait dengan press list ya dok. Ampun banget kalau itu. Sampai itu kalau misalnya liburan sampai kalau teman-teman tuh bilang, oh udah garis ya story-nya. Oh. Gitu. Iya cuma pas liburan doang gue kayak gini. Ya, Kalau sampai titik. Iya kalau nggak liburan nggak kok, tenang. Oh, itu kan self reward. Iya. Jadi kita pokoknya dukung lah apapun yang membuat bahagia seseorang, bisa dikerjain secara sendiri ataupun pokoknya kami dukung dari berdua. Dok, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat. Wow. Semoga nggak usah mikir yang aneh-aneh, santai aja. Wow. Apakah ini pranknya? Udah bocoran lagi nggak? Nah, luar negeri atau dalam negeri? Ini udah keluar. Waduh, takut Prabowo lihat nih luar negeri. Oh, takut Pak Prabowo lihat tapi jawabnya luar negeri. Iyalah, udah terjadwal ya sampai dengan Desember 2025. Selanjutnya Paris atau Makkah? Mekah. Selanjutnya dokter atau traveler? Waduh. Kalau untuk diri sendiri dokter. Langsung diri sendiri. Padahal jawaban dalam hati traveler. Ayo. Dokter. Selanjutnya pilihan yang sangat sulit mungkin ini. Ganteng atau pinter? Pintar. Karena kita butuh ngobrol seumur hidup ya, jadi lo nggak bisa makan cuma karena ganteng doang, jadi lo harus pilih yang pinter. Cari yang pinter. Iya, tapi ya. Bukan pinter ngibulin ya? Iya betul. Jangan pinter-pinter juga, gitu kan? Iya lagi. Agak sulit ya sekarang yang bilang pinternya yang lain ya, yang negatif. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan dok, yang mitos atau fakta. Nanti bisa bantu jelasin juga ini terkait dengan beberapa ya keilmuan dokter lah ya. Mitos atau fakta sih dok, mandi malam buat rematik. Udah tua tuh. Mitos. Oh mitos, aslinya nggak ngaruh? Iya nggak ngaruh sih sebenarnya. Jadi kenapa dibilang gitu? Karena memang untuk orang yang rematik pada saat subuhnya ya, subuhnya kalau misalnya suhunya dingin, dia memang terasa nyilu tuh karena fisiologis ke tulangnya. Tulangnya. Berarti memang udah ada. Iya, dia kalau misalnya mandi, ya lu nggak bisa mandi air dingin, ada air panas gitu. Jadi jangan dia alasan iya gue lagi demam berdarah. Even lu karena lagi rematik itu tuh memang tulangnya nyilu terus, lu nggak mau mandi juga nyilu. Jadi jangan cari alasan. Ya. Selanjutnya mitos atau fakta ketika cacar nggak boleh mandi? Mitos. Aku kalau di praktek tuh selalu bilang mandi ya bu ya, mandi ya dek ya gitu, karena ya, dok? kan dia apalagi cacar air ya konteksnya di sini kan dia pecah. Betul. Nah kalau pecah airnya kan bisa ini lagi, ya mandi aja gitu. Biar langsung. Iya kalau bisa ya pakai antiseptik yang lain gitu, ditambahin, nggak kayak yang biasa. Mandi aja dan dia akan sembuh dengan sendirinya 5-7 hari. Iya, betul. Tapi kalau nggak mandi 5 dengan 7 hari agak bisa gimana jadi 14 hari lo sakitnya. Iya lagi. Ini kenapa sih pertanyaan tim kreatif? Ini mandi terus ya? Iya, apa nih? Mitos atau fakta? Oh, minum air kelapa saat hamil bisa buat kulit bayi jadi bersih. Pakai skincare kali ya? Kalau ini sih dibilang fakta, bukan karena air kelapanya, tapi lebih ke ya maksudnya kalau minum pada saat hamil, kategori di sini tuh minum air putih, dan kalau air kelapa tuh sebenarnya komposisinya ya, dia tuh sama dengan cairan tubuh, jadi makanya dia memang lebih bertahan lebih lama di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya air ketubannya tuh banyak, si bayi tuh memang kan jadinya kayak berenang di dalam. Nah kalau misalnya kita kurang minum, ya dia nggak berenang dong di dalam. Terus ibunya suka lagi makan yang berlemak, ya jadi pas keluar ya lemaknya nempel-nempel. Kalau misalnya putih atau hitam itu balik ke genetik ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya dua-duanya hitam, jangan berharap
mau minum air kelapa setempo juga kagak bisa gitu. Kembung tau ya. Iya, jadi jangan berharap. Ya, itu aja mungkin. Tapi benar juga sih, maksudnya faktanya adalah air kelapa adalah sama persis dengan cairan tubuh. Mungkin orang zaman dulu kali ya, orang zaman dulu minum air kelapa ternyata kan untuk kesehatan si ibu. Betul. Ya. Selanjutnya, mitos atau fakta dok, masuk angin merupakan penyakit. Sebenarnya kalau di kita tuh bilangnya kondisi gak nyaman aja kayak awal-awal mau sakit gitu. Jadi kayak yang paling sering dirasain kan kalau masuk angin tuh kita kayak abdominal discomfort gitu kan sebenarnya. Jadi kayak kembung, gak nyaman. Terus kayak ya capek, misalnya kayak habis trip nih lama. Kalau pulang mulai tuh sakit ya, orang bilangnya masuk angin. Nah, jadi memang fisiologis tubuh yang kalau misalnya lu udah capek, dia adaptasinya ya kayak gitu. Jadi kita tuh imun tubuhnya jadi agak menurun, jadi makanya nggak enak badan, kadang pusing, kadang perut yang tidak nyaman, nah yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini juga, misalnya lama nih makannya, terus kita bilangnya masuk angin, ya padahal kan asam lambungnya naik ya, betul. Gitu karena makannya telat, kayak gitu. Nggak usah yang mikir aneh-aneh lah. Jadi kalau misalnya lu mau minum tolak angin karena masuk angin, bisa juga sih. Itu mengurangi gejala gitu. Siap, terima kasih dokter. Tapi ngomong-ngomong lagi hobi apa dok sekarang? Traveler nggak usah, travelingnya nggak usah dibahas lah ya. Olahraga juga lagi tune in sebenarnya bukan gitu, karena kemarin tuh di akhir tahun aku cedera kakinya. Kenapa tuh cederanya? Jatuh. Jadi waktu trip yang kemana ya gitu. Waduh, itu kayak waduh apa gue pakai kursi roda ya gitu kan, pakai wheelchair aja ya gitu. Karena memang diobatin udah fisio tuh 1 bulan full udah fisio terus dokternya bilang dok kalau mau mending ini aja, exercise aja. Apaan gitu. Ya dibawa aja jogging atau apa gitu, dicari nih. Ya makanya dirutinin, semenjak dirutinin malah baik kakinya. Terasa nyaman juga. Iya, terasa nyaman juga. Ya makanya dari itu. Kalau nggak kayak ya mungkin disuruh jatuh dulu. Disuruh jatuh dulu biar maksudnya konsisten. Bukan mengharuskan teman-teman yang nonton jatuh gitu. Dulu ya. Ya tapi balik-balik sih kita harus olahraga lah ya. Betul sih. Di usia yang begini. Ya minimal. Usia yang begini. Aduh, usia berapa sih tuh? Kayaknya udah ringkih banget ngomongnya. Ya kalau kayak itu udah kayak ringkih banget ya. Tapi maksudnya emang kayak gitu sih, ngerasa lebih enakan aja lebih, sih setelah begitu. Jadi ya cobalah dirutinin gitu. Siap, aduh dokter. Kalau dulu kalau sendiri aja males banget gitu. Kalau sekarang sendiri udah pede aja. Udah gitu. Aman aja lah ya. Iya udah aman. Iya, yang susah itu kan memulai dok. Iya betul. Sama mengakhiri. Iya. Berat ya. Gak usah kita bahas sih kalau itu panjang. Di segmen berikutnya undang lagi. Dokter Rica, mungkin beberapa hal yang udah dibahas. Terima kasih sekali lagi sudah mampir di BC berdua bercerita kali ini, dan terima kasih atas insight-nya juga. Pertanyaan terakhir sebelum closing. Masih ada? Ada satu pertanyaan harus jawab. Katanya jadi ini ya dok, sekarang lebih banyak menjadi nasabah prioritas di bank-bank itu ya? Amin. Belum dijawabkan, terima kasih ya udah nonton ya. Dokter terima kasih. Ini gue didatang ke orang perbankan. Dokter terima kasih. Oke, terima kasih.